Saudara Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Prabowo Subianto, Presiden terpilih Republik Indonesia. Jadi kalau tepuk tangan pun tidak diperoleh lagi oleh Pak Jokowi, itu artinya Pak Jokowi tidak lagi berhak tepuk dada sendiri itu, apalagi orang-orang lain yang meminta Pak Jokowi tepuk dada itu. Tidak ada yang bisa ditepukkan dari dada, karena semua yang pernah direncanakan oleh Pak Jokowi berantakan itu. Viral video Jokowi terlihat murung saat sidang paripurna DPR. Tak ada tepuk tangan saat namanya disebut. Ekspresi Presiden Joko Widodo jadi sorotan ketika hadir dalam sidang paripurna pelantikan anggota DPR periode 2024-2029 di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 1 Oktober pagi tadi. Jokowi dikatakan memasang ekspresi sedih ketika pemimpin sidang menyapa seluruh tamu kehormatan. Penggalan video kejadian tersebut viral di medsos. Terlihat Jokowi tak banyak menunjukkan ekspresi juga gerakan tubuh. Pimpinan sementara memberikan sambutan pelantikan anggota DPR MPR DPD RI 2024-2029. Saat penyebutan yang terhormat Presiden RI, tidak ada yang tepuk tangan sama sekali, wajahnya kelihatan sedih. Namun, raut wajah tersebut nyatanya bukan bentuk ekspresi sedih dari Jokowi. Pakar minor ekspresi Kirdi Putra menjelaskan, tidak nampak wajah sedih dari Jokowi meski tidak ada sambutan tepuk tangan ketika namanya disebut dalam sidang paripurna. Menurut Kirdi, Jokowi memang pandai menyembunyikan ekspresi yang sebenarnya. Orang nomor satu di Indonesia itu juga seringkali tidak menunjukkan ekspresi langsung ketika menghadapi kondisi tertentu. Termasuk saat sidang paripurna pagi, alih-alih sedih menurut Kirdi, ekspresi Jokowi saat itu cenderung menunjukkan kalau dia sedang berpikir, serta nampak seperti orang yang sedang merencanakan sesuatu. Tragis. Itu yang mewakili kondisi psikologis dari politik hari ini. Bahwa seseorang yang 10 tahun dieluk-elukkan, dipompa elektabilitasnya, dimanipulasi dukungan publiknya tuh, dipuja oleh lembaga survei, diajukan sebagai tokoh yang berpihak pada rakyat, akhirnya rakyat meninggalkannya. Mungkin itu yang kita sebut sebagai tragedi dari kekuasaan, atau bahkan komedi dari kekuasaan. Kita hanya ingin mengatakan bahwa kekuasaan itu ada batasnya, dan batas dari kemunafikan adalah ketidakmampuan untuk memulihkan dirinya sendiri. Setiap orang mampu untuk mengatasi keadaan psikis yang memburuk, tetapi kalau itu udah menyangkut hinaan pada keluarga, cacian pada keluarga, kita mulai merasakan bahwa ada kejujuran sebetulnya. Publik memberi kejujuran yang selama 10 tahun itu dimanipulasi oleh kekuasaan di sekitar beliau itu. Jadi Pak Jokowi akhirnya mengalami sendiri sesuatu yang kita sebut paradoks dari kekuasaan. Terlalu tinggi melambung dan terlalu puja-puji itu berlebihan tuh. Lalu dia akhirnya tiba pada kesepian. Bukan kesepian metafisik, tapi kesepian politik. Dan kesepian politik itu adalah hukuman tertinggi bagi seseorang yang pernah punya ambisi bahkan untuk memerintah seumur hidup kalau bisa tuh. Jadi kita melihat bagaimana
batin manusia itu diombang-ambingkan antara harapan dan kenyataan. Dan harapan-harapan yang pernah dipelihara beliau akhirnya menemukan kenyataan yang pahit. Jadi kita mungkin hanya ingin mengatakan bahwa yang sudah ya sudah tuh, tetapi yang sudah itu punya akibatnya, karena ini soal politik. Jadi kalau tepuk tangan pun tidak diperoleh lagi oleh Pak Jokowi, itu artinya Pak Jokowi tidak lagi berhak tepuk dada sendiri itu, apalagi orang-orang lain yang meminta Pak Jokowi tepuk dada itu. Tidak ada yang bisa ditepukkan dari dada, karena semua yang pernah direncanakan oleh Pak Jokowi berantakan tuh. Dari soal ekonomi yang selalu kita ingat 10% meroket, akhirnya drop. Dari soal macam-macam lah, kita nggak perlu hitung semua hal yang sudah pernah ditulis atau dibahasakan melalui media massa atau divisualisasikan melalui film-film yang terakhir, film Dirty Hand itu. Jadi betul-betul tragika ini berlangsung pada Pak Jokowi. Dan kita sebetulnya ingin tuntut lebih jauh tuh mereka yang ada di sekitar Pak Jokowi yang potensial untuk menghalangi beliau masuk dalam jebakan-jebakan arogansi, tidak bekerja. Mereka yang seharusnya mampu untuk menegur Pak Jokowi bahwa kebijakan Pak Jokowi itu boros anggaran dan berbahaya bagi kemakmuran, itu juga tidak melakukan tugasnya. Jadi bukan sekedar Pak Jokowi, tetapi rejim ini mesti kita mintakan pertanggungjawaban. Begitu peradabannya. Jokowi yang tinggal 19 hari lagi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia tampaknya harus lebih giat mempersiapkan benteng pengamanan dirinya pasca tidak lagi menjabat menjadi Presiden setelah tanggal 20 Oktober 2024 nanti. Prabowo Subianto akan mengucapkan sumpah jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8. Mengapa saya menyatakan bahwa Jokowi tampaknya harus lebih giat membentuk benteng pertahanan untuk dirinya pasca tidak lagi menjabat sebagai presiden nantinya? Saya melihat dan menangkap momen yang seharian ini memang juga viral dan ramai di media sosial pada acara pelantikan anggota DPR MPR 2024-2029. Ketika pimpinan rapat sementara membacakan nama VVIP, tamu-tamu terhormat, dan salah satunya adalah Presiden Jokowi. Ada yang menarik dari peristiwa ini, ketika nama Presiden Jokowi selama ini 9 tahun lebih dalam setiap acara-acara kenegaraan seperti ini selalu disambut tepuk tangan riuh, gembira, gempita, dan seolah-olah Jokowi menjadi seorang raja yang harus disanjung-sanjung. Tetapi ada pemandangan berbeda hari ini ketika dalam acara pelantikan DPR MPR yang baru, nama Jokowi disebut oleh pimpinan sidang, tetapi semua hening, bisu, diam, tak ada tepuk tangan, tak ada teriakan, tak ada sambutan terhadap Jokowi yang masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Suasana berubah ketika pimpinan rapat membacakan nama-nama mantan wakil presiden. Ada Pak Yusuf Kala, ada Pak Budiono, dan ada Pak Tri Sutrisno. Tepuk tangan mulai terdengar ketika nama mantan-mantan wapres tersebut disebutkan. Tetapi yang lebih riuh ketika nama Prabowo Subianto disebutkan oleh pimpinan rapat sebagai presiden terpilih. Ruangan kemudian tiba-tiba gegap gempita, tepuk tangan riuh sekali, memberikan seolah-olah memberikan ucapan selamat kepada Prabowo Subianto. Perbedaan yang sangat berbeda sekali. Kita menyaksikan bagaimana Jokowi kemudian seperti ditinggal, diabaikan, dicueki, dan tidak lagi mendapat respek, rasa hormat daripada wakil rakyat kita. Jokowi seolah-olah sudah dilupakan, seolah-olah di situ hanya sebagai seonggok daging manusia yang duduk, yang sudah tidak layak lagi mendapat rasa hormat dari DPR, dari MPR, dari lembaga negara kita. Karena suasananya berbeda ketika nama Prabowo disebut, tepuk tangan itu riuh sekali. Nah, inilah yang saya sebut bahwa Jokowi tampaknya harus mempersiapkan diri, menyiapkan benteng pertahanan yang lebih kokoh, lebih kuat pasca tidak lagi nanti menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Karena banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi di era Jokowi yang membuat banyak pihak jengkel, marah, bahkan rakyat merasa ditindas oleh Jokowi. Meskipun sebagian rakyat kita dibutakan dengan pemberian bansos, meskipun opini publik kita digelapkan, dicuci, di brainwash, seolah-olah pembangunan sukses, semuanya fata morgana.
Karena apa yang dibangun Jokowi bukanlah milik kita, jalan tol bukan punya kita. Sekarang banyakkan swasta, semua investor-investor dan juga utang demi utang. Kita seolah-olah membanggakan sebuah barang yang justru adalah milik orang asing dan diberikan ke kita dalam bentuk sewa, kita bayar utangnya, tetapi kita sangat bangga dengan itu. Inilah kesalahan. Dan banyak sekali pengangkatan-pengangkatan jabatan juga di era Jokowi yang saya yakin membuat para peniti karir, saya tidak ingin menyebut lembaga-lembaganya, peniti karir yang sudah berjuang mati-matian meniti karir dari bawah sampai ke atas, tiba-tiba harus menerima situasi terpinggirkan, tidak dipakai, dan tersodok oleh junior-juniornya. Sehingga senioritas tak berlaku bagi Jokowi. Dan hierarki di internal dirusak, dikacaukan. Tentu orang-orang seperti ini akan menaruh rasa sakit hati dan mungkin saja dendam. Maka Jokowi harus lebih giat mempersiapkan diri, membentengi diri pasca tidak lagi menjadi presiden. Apalagi sekarang musuh Jokowi itu terlihat tampak ada di mana-mana. Gerakan